Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H523-080 PGSDA Angkatan 2023. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Barat. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan contoh dari video konseling pribadi dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita saksikan videonya bersama-sama. Bye. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Duduk sebagaimana mestinya yang kamu rasakan supaya kamu merasa lebih nyaman. Iya Pak. Jadi hari ini kamu datang ke sini karena kamu ingin mengendalikan emosi kamu, begitu ya kan? Iya Pak. Oke. Jadi bagaimana kabarmu hari ini? Apa adik merasa sehat atau ada yang sedang dipikirkan begitu? Baik Pak, tapi cuman tadi di kelas agak capek Pak, karena beberapa jadwal masuk terus Pak, makanya saya merasa capek Pak. Oh begitu. Ya wajar saja kalau kamu merasa capek setelah pembelajarannya terus menerus begitu sampai pembelajaran berakhir. Tidak apa-apa. Jadi di sini kamu bisa rilis dulu, riliskan pilihan kamu supaya kamu demikian begitu ya. Nadi, lihat kita. Nadi. Jadi sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu sebelum memulai konsep pribadi kita pada hari ini. Supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Doa dimulai. Oke. Jadi sekarang Bapak ingin mengobrol santai dulu dengan Naadit atau membangun hubungan dulu terlebih dahulu. Jadi di ruang ini kamu boleh bercerita apa saja yang kamu rasakan dan kamu rasakan apa yang ada dalam hati kamu bisa menawarkan semuanya, karena tidak ada yang memarahi kamu atau menyalahkan kamu ketika kamu mengeluarkan apa yang kamu rasakan. Bapak hanya ingin kamu membantu Naadit untuk memahami perasaan kamu sendiri, terutama tentang bagaimana mengendalikan emosi kamu supaya kamu bisa lebih nyaman di sekolah maupun di rumah maupun di luar. Begitu Naadit.
Jadi Bapak ingin bertanya bagaimana menurut apakah anak adik bersedia berbicara dengan jujur dan terbuka, karena jika kita melakukan kegiatan kita pada hari dengan secara terbuka, kamu terbuka memberikan informasi kepada Bapak maupun itu akan berdampak akan berjalan lebih sempurna dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita nantinya, begitu Nabi. Dan kemudian Bapak akan memberikan informasi secara sejujur-jujurnya apa yang kamu butuhkan, begitu Nabi. Jadi bagaimana, sudah siap Nabi? Iya Pak, siap. Bagus sekali. Jadi Bapak senang kamu mau bekerja sama dengan Bapaknya. Jadi tolong bekerja sama ya nanti, supaya ketika kita kegiatan yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan baik. Sebelum mulai coba tarik nafas dulu biar rileks, begitu ya Nadine. Hembuskan perlahan, kira-kira sudah. Oke, bisa dimulai. Oke, tarik nafas, lalu hembuskan. Bagaimana perasaanmu? Apakah sudah begitu Nadine? Iya Pak, lumayan Pak. Oke. Baik, kira-kira baik, kita mulai pelan-pelan saja ya Nadine. Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi kamu bisa mengatakan apa saja. Jadi intinya tidak ada yang kamu katakan itu salah atau benar, begitu. Jadi itu yang kamu keluarkan itu semua benar ya Nadine. Jadi yang penting apa adanya dan sesuai apa yang kamu rasakan. Jadi apa yang ada dalam hati kamu pada hari ini kamu keluarkan keluh kesah kamu kepada Bapak, supaya Bapak dapat membantu semaksimal mungkin agar nantinya bisa terlaksana dengan baik. Iya Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian intinya kegiatan kita hari ini. Oke, jadi belakangan ini beberapa guru melihat kamu, termasuk Bapak sendiri, melihat kamu kadang tanpa marah atau kesal begitu ketika menghadapi sesuatu. Apa yang tahu dari kamu langsung, kira-kira apa yang sering kamu membuat adik merasa marah atau sedih? Karena katanya teman-teman di guru-guru di luar, dan saya juga mendapatkan informasi dari teman kamu, dari guru juga, guru kelas kamu itu sendiri mengatakan ini begini sudah ya, adik dia begini, Pak begini dan begitu. Jadi bagaimana adik? Dan yang saya rasakan itu Pak, kadang teman-teman saya suka jahit kepada saya. Mereka ambil pensil saya dan dorong saya sampai dari meja Pak. Terus saya langsung marah begitu Pak. Oh jadi begitu. Oh jadi itu masalahnya ya? Iya Pak, saya tidak suka kalau diganggu. Oh begitu. Jadi jika dipikir-pikir begitu, itu wajar sekali ya nak. Jadi semua orang itu pasti tidak merasa nyaman jika diperlakukan begitu. Seperti perlakukan bagaimana, itu contohnya seperti
dia ejek teman atau kayak sering diskriminasi atau dibully begitu, itu pasti kita merasa bagaimana ya, atau kita pasti tidak tenang begitu. Iya Pak. Oke. Kalau saya Pak tidak bisa kerjakan tugas kalau diganggu teman di dalam kelas, apalagi kalau guru suruh cepat selesai. Saya jadi kesal dan takut dimarahi oleh guru Pak. Oh, jadi begitu. Iya Pak. Oke, jadi kamu merasa tertekan begitu kalau tidak mengerti pelajaran atau merasa tertinggal begitu ya? Iya Pak. Oh, itu juga wajar ya Nadik. Kamu ingin melakukan yang terbaik, tetapi ketika ketika melakukan itu, kamu merasa sulit dengan kemudian pasti kamu begitu. Jadi itu wajar saja ketika itu terjadi karena kita adalah manusia biasa begitu Nadik. Iya Pak. Tapi di begini Pak juga, kadang saya teriak Pak, kadang saya dorong teman kalau mereka ganggu terus. Oh, jadi kamu merasa tertekan kalau Bapak apresiasi kamu sudah berani bercerita. Tidak semua itu anak itu bisa jujur kok nanti. Soalnya dalam bahasa seseorang itu pasti dia mengatakan, oh saya pasti akan merasa ragu ketika dia akan membocorkan rahasia terbesarnya kepada orang lain begitu. Iya Pak. Baik, terima kasih karena jujur. Atas kejujuranmu ini Pak, adik ini pasti akan terlaksana dengan baik atau kita akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita nantinya. Berdoa saja ya Nak. Iya Pak. Oke. Sekarang coba kita mulai terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kamu saat marah begitu Adik. Kalau kamu sedang kesal atau mau kayak merasa mau meledak begitu, apa tanda-tanda yang Adik rasakan? Misalnya jantung itu berdetak lebih cepat begitu, kemudian tangan kita merasa panas begitu, atau suara kita jadi kayak lebih keras atau kayak sedih begitu. Biasanya Pak yang saya rasakan itu jantung saya sangat cepat bergerak Pak, terus ada kayak panas dan terus saya langsung bisa bilang keras Pak. Oh jadi itu tanda yang sangat jelas bahwa Adit itu tubuh kamu sebenarnya sedang memberikan sinyal untuk kayak Aditya sedang emosi tuh begitu. Iya. Kalau kita peka dan bisa membaca siap tersebut, kita bisa berhenti sebentar sebelum marah sebelum marah kita benar-benar keluar begitu. Iya. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan kartu emosi. Ini adalah wajah ekspresi marah, ada juga sedih, kecewa, dan senang. Kalau Adik melihat kartu ini, mana yang sering kamu rasakan di sekolah atau dalam kelas, maupun di rumah ataupun di luar lingkungan sekitar? Coba dilihat Adik ini emojinya. Dan emoji Pak, kalau masalah emoji yang selalu saya rasakan yaitu yang ini Pak, yang marah sama kesal Pak. Oh jadi begitu. Oke Bapak, jadi begitu ya Bapak, senang kamu bisa memilih dengan yakin. Jadi ini yang kamu pilih ini betul-betul sesuai dengan kamu-kamunya. Iya Pak. Kalau kamu bisa menggali emosi, artinya itu
setengah dari masalah kamu itu sudah selesai. Sisanya tinggal belajar cara mengendalikannya, mengendalikannya seperti mengendalikan emosi, sedih, dan lain sebagainya begitu Nadia. Oke, sekarang kita bahas sedikit bagaimana dampaknya ketika kita tidak bisa menahan emosi begitu nanti. Menurut kamu apa yang terjadi kalau kamu marah dan langsung teriak atau mendorong teman kamu? Teman saya jadi marah Pak, terus saya dimarahi guru juga. Oh ya pasti betul sekali. Jadi itu pasti akan terjadi karena itu kayak melakukan hal itu kan sudah kayak bertindak secara fisik begitu kan. Jadi emosi yang tidak terkendali bukan hanya membuat kamu tidak nyaman, tetapi juga membuat hubungan dengan teman kamu sendiri itu kurang baik. Jadi tapi kabar baiknya semua ini bisa diperbaiki dengan cara itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada beberapa strategi yang akan kita pelajari untuk mengendalikan emosi kita hari ini. Jadi yang pertama adalah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kedua, menghitung pelan-pelan dan sampai 10 dalam hati. Kemudian ketiga, berdiam diri sebentar dan menjauh dari sumber masalah. Kemudian keempat, mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang sopan. Misalnya, saya tidak suka diganggu. Ini contoh yang pertama ini menarik nafas itu dalam-dalam akan membuat kita merasa lebih rileks begitu nanti. Jadi kemudian kedua itu menghitung dalam hati pelan-pelan itu kayak kita akan menahan emosi kita sebelum itu keluar benar-benar keluar. Kemudian berdiam diri sebentar dan menjauhi dari sumber masalah. Kita itu berdiam diri karena ingin menghindari supaya amarah kita itu atau emosi kita itu tidak langsung keluar. Kemudian menjauhi dari sumber masalah. Jadi kita harus tujuannya agar kita menjauh dari masalah ini, tujuannya agar kita tidak terpancing emosi kita. Ketika kita masih ada di lokasi tersebut, misalkan kamu berhadapan dengan temanmu, baru kamu itu kayak meladeni terus, itu pasti akan terjadi kericuhan atau pasti kamu akan berhadapan dengan teman kamu sendiri gitu Ya, Pak. Oke, kemudian menurut Naadi mana yang paling mudah kamu coba? Naadi? Yaitu Pak, tarik nafas. Terus mungkin saya bisa bilang pelan-pelan ke teman-teman saya Pak. Oke. Itu pilihan yang baik dan bagus ya Naadi. Mari kita menarik nafas. Menarik nafas adalah cara tercepat untuk membuat otak dan tubuh kita kembali lebih tenang, dan berbicara dengan sopan dapat membuat teman kita lebih mengerti apa perasaan yang kamu rasakan begitu. Iya Pak. Oke, bisa kita praktik lagi? Bisa Pak. Oke, ayo kita latihan. Oke, jadi duduk yang tegak. Oke, duduk yang tegak. Tarik nafas dari hidung, dalam-dalam dibuang. Tahan nafas, lalu hembuskan begitu. Dilakukan secara 3 kali begitu. Oke, 1 kali lagi. Oke, bagaimana rasanya tadi? Lebih tenang Pak, kayak udara masuk banyak ke dalam tubuh saya Pak. Oh, betul sekali. Kalau kamu melakukan ini sebelum marah, ini pasti kamu tidak akan langsung meledak begitu. Sekarang kita latihan berbicara dengan sopan.
Oke, coba kamu ucapkan kalimat ini dengan suara yang pelan dan tenang. Oke, seperti saya tidak suka kalau kamu ambil barang saya. Tolong jangan begitu teman. Oke, coba dilakukan juga. Saya tidak suka kalau kamu ambil barang saya. Coba tolong jangan begitu kali ya. Oke, bagus sekali. Nah, adik, ini sudah sangat baik untuk anak kelas kamu kelas 4 ya. Anak kamu kan sekarang kelas 4 toh? Iya. Oke. Kalau kamu bisa menggunakan kalimat ini ke temanmu, kemungkinan besar mereka akan mengerti dan berhenti mengganggu kamu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepadamu begitu. Ya, Pak. Kayak supaya tidak mengganggu begitu. Nah, begitu toh? Insya Allah jika kamu melakukan itu, pasti teman-temanmu tidak mengganggu lagi begitu. Oke, kemudian kita masuk di bagian menuliskan janji pribadi. Jadi sekarang Bapak berikan lembar refleksi diri. Tolong ditulis satu kalimat komitmen yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Contohnya itu seperti saya akan tarik nafas dan berbicara dengan pelan ketika saya mulai marah. Begitu. Oke, silahkan ditulis. Oke, jadi itu gunakan bahasa kamu sendiri ya nanti. Baik, sudah? Oke, izin saya baca ya. Oke. Saya akan tarik nafas dan berbicara dengan pelan ketika saya mulai marah. Oke, terima kasih Nadine. Boleh Bapak baca ya? Iya. Oke, karena Bapak sudah baca. Bagus sekali. Kamu menulis bahwa kamu akan mencoba menenangkan diri kamu terlebih dahulu sebelum bereaksi atau bereaksi seperti marah atau bereaksi seperti sedih begitu. Bapak percaya kamu bisa melakukannya, apalagi kamu sudah memahami diri sendiri. Kalau kamu memahami diri sendiri kamu itu pasti kayak dapat kamu kendalikan emosi begitu aja. Iya, Pak. Oke. Setelah kita berbicara panjang bagaimana perasaanmu tadi, apa perasaan yang kamu rasakan setelah melakukan ini? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Kalau yang saya rasakan itu Pak, rasanya lebih ringan, tidak sepanik yang tadi waktu masuk ke ruangan ini
itu kayak kayak depan kamu itu kayak seperti di panggung itu dihilangkan ya Andi. Refleksi diri sendiri bahwa kamu pasti bisa gitu. Ya Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi apa pelajaran yang paling penting menurut kamu di hari ini yang kamu pelajari dari Bapak? Bapak harus tarik nafas, terus bicara baik-baik, dan jangan langsung marah Pak. Oke, itu sangat tepat. Kamu sudah menangkap inti pembelajaran kita pada hari ini. Kalau nanti kamu lupa, tidak apa-apa. Namanya saja kita kan manusia biasa, pasti ada saja kendala yang kita rasakan begitu. Tapi kita harus juga berusaha sedikit ya Nadia, begitu. Baik. Senang sekali kamu mau terbuka dan mau belajar dengan Bapak. Ingat ya nak adik, kamu boleh datang kapan saja kalau kamu ada yang kamu ceritakan kepada Bapak. Saya siap membantu nak adik. Jadi jika ada masalah yang kamu alami, mohon bisa kamu datang ke sini dan bercerita sama Bapak. Insya Allah saya bisa membantu apa saja masalah yang kamu alami begitu. Ya Pak. Itu ya Nadine. Jadi jangan sungkan jika ada yang kamu ingin kamu ungkapkan apa yang kamu rasakan, silakan saja datang ke sini begitu. Oke? Jadi Bapak senang sekali terbuka mau belajar ya Nadine. Oke. Sekarang kita mulai tutup dengan doa karena saya kira konseling kita hari ini, konseling pribadi kita hari ini sudah sangat-sangat cukup dan kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal apa yang kita lakukan pada hari ini atau kegiatan pada kita hari ini. Terima kasih Nadine, silahkan kembali ke kelasnya. Semoga hatimu lebih tenang dan menyenangkan. Ingat ya Nadine, kamu harus baik sama teman-temanmu, dengan gurumu, begitupun dengan orang tua atau teman-temanmu dari lingkungan sekitar kamu ya Nadine. Ya. Oke, silakan kembali ke kelasnya. Ketika kembali mohon diperhatikan, kamu harus berhati-hati ya nak. Ya Pak. Terus kalau sudah selesai pembelajarannya, pulang ke rumahnya, pastikan kamu selamat sampai rumah. Oke. Ya Pak. Makasih Pak. Oke.